Kita kembali ke seri kuliah daring Fisika Dasar 1 dengan topik vektor. Kali ini kita masuk pada bagian kedua videonya, yaitu mengenai operasi vektor. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai operasi vektor. Kita mulai dari penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini nanti ada dua metode yang bisa kita lakukan, ini adalah metode grafis dan analisis. Kita mulai dari metode grafis. Metode ini adalah sesuai namanya grafis, artinya sini kita hanya menggambarkan. Tidak ada sedikit pun perhitungan secara analitik yang akan kita lakukan. Jadi modalnya adalah menggambar. Tentunya menggambarnya harus presisi. Artinya nanti kalau menggambar vektor ini harus digambar sesuai dengan ketentuannya. Ya, jadi minimal jika Anda mengerjakan vektor secara grafis, maka Anda membutuhkan beberapa alat tulis, ya, alat bantu, misalkan penggaris dan busur derajat. Dan baiknya dalam sebuah kertas mm blok. Oke, kita coba saja di sini ya. Ini adalah vektor B yang berwarna kuning dengan besar dan arah seperti pada gambar, dan vektor C berwarna biru dengan arah dan besar seperti pada gambar juga. Kita mulai ingin menghitung berapa vektor B tambah C. Seperti apa vektor hasil akhirnya. Nanti hasil akhirnya adalah dalam bentuk panah juga di sini ya. Kita mulai B tambah C. Berarti kita mulai dari vektor B. Gambarkan ulang persis seperti apa contohkan di sini. Jadi kalau Anda coba, Anda lihat dulu ini berapa panjangnya, berapa sudutnya. Anda replika ini ya. Anda buat replikanya. Berikutnya adalah ditambah C. Maka gambarkan vektor C. Dari mana mulainya? Mulailah dari ujung panah vektor sebelumnya. Berarti vektor B tadi di sini ujungnya kita lanjutkan dengan vektor C. Nah, sudah kan ya B tambah C. Berarti mana hasilnya? Hasilnya adalah Anda tarik garis dari titik pangkal vektor awal ke titik ujung vektor akhirnya. Seperti ini. Ini adalah vektor B ditambah C. Sebutlah nanti apa namanya. Oke, sekarang bagaimana kalau vektor C tambah B? Dengan cara yang sama kita kerjakan. Tapi lihat urutannya ya. C dulu baru B. Maka mulai dari vektor C. Lanjutkan dengan vektor B. Dan kita tarik garis dari pangkal awal ke ujung akhir. Itulah vektor C tambah B. Jika dilihat vektor B tambah C dengan vektor C tambah B di sini memiliki panjang yang sama dan arah juga yang sama. Artinya apa? Artinya adalah ada sifat komutatif di sini, yaitu vektor B tambah vektor C itu sama saja dengan C ditambah B. Artinya adalah posisinya Anda ubah-ubah, tidak mengubah bentuk akhirnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dikurang? Ya, kalau dikurang sebenarnya itu adalah penjumlahan juga. Di sini ya. Sekarang misalkan pengennya B dikurangi C. Kita pahami dulu. Berarti kalau B dikurangi C sebenarnya sama saja dengan B ditambah minus C. Ya, secara matematik ini berlaku kan. Karena plus kali min nanti min juga hasil akhirnya. Jadi saya bertahan pada konsep penjumlahan di sini ya. Oke, berarti B ditambah minus C. Vektor B-nya sudah punya, tapi saya nggak punya vektor C berapa. Nah, kalau saya punya vektor C, saya ingin tahu vektor minus C-nya. Caranya bagaimana? Tinggal balikan arah panahnya saja. Nanti kita lihat ini ya, konsep ini ada di perkalian skala dengan vektor. Jadi, kalau saya punya vektor C, saya ingin punya vektor negatif C-nya, ya udah, berarti tinggal arah panahnya dibalik saja. Berarti B tambah C, kita gambarkan B-nya, gambarkan ditambah minus C, berarti gambarkan minus C, dan hasil akhirnya seperti ini. Sekarang, bagaimana kalau C minus B? Berarti itu adalah C ditambah minus B. Berarti saya butuh kemana minus B seperti apa vektornya? Tinggal balikan aja arah panahnya, saya dapat vektor minus B. Berarti C ditambah minus B, kita kerjakan. Vektor C-nya yang biru, vektor minus B-nya yang berwarna oranye, berarti vektor
C minus B itu yang seperti ini. Sekarang kalau kita lihat B kurangi C dengan C kurangin B, panjangnya sama. Cuman panahnya kok berlawanan. Oh, berarti simpulkan bahwa B minus C itu sama dengan negatif dari C minus B. Oke, ini adalah cara menjumlahkan vektor secara grafis. Jadi, tidak ada perhitungan analitik sedikit pun yang Anda lakukan. Full menggambar di sini. Tapi syaratnya adalah harus presisi. Oke, sekarang bagaimana kalau saya menghitung vektor penjumlahannya secara analitis? Nah, ada sebuah hal yang penting untuk diingat dan diikuti, yaitu penjumlahan itu hanya dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Artinya, kalau saya punya vektor, satu arahnya misalkan ke X, satu arahnya ke Y, berarti anggaplah itu dua makhluk yang berbeda, nggak bisa dijumlahkan oleh Anda. Ya, itu ini contohnya ya. Saya punya vektor V sama dengan 2I tambah vektor W sama dengan 7J. Tentukan V tambah W. Ini sangat mudah jika kita memegang prinsip atas ini. Namun kenyataannya saya seringkali menjumpai jawaban-jawaban seperti ini. Berapakah V tambah W? Vektornya sama dengan 9. 2 tambah 7, oh 9. Hilang aja arahnya ya. Atau seperti ini. 9I tambah J. Kan ini mah sama-sama angka jumlahin. Cuman I sama J-nya kan nggak boleh dijumlahin kayak gini. Atau kayak gini lagi. Yang lebih sering saya lihat lagi ya. Hantem aja. 2I tambah 7J ya. 9IJ. Ini semua jawaban salah. Kenapa? Prinsipnya nanti ya. Penjumlahan dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Lihat vektor V arahnya I ke sumbu X, vektor W arahnya J ke sumbu Y. Anggaplah ini kan hewan ini ya, ini adalah kuda, ini adalah gajah. 2 gajah tambah 7 kuda, ya bukan 2 kuda atau 2 gajah 7 kuda, tapi kan tetap aja 2 gajah ditambah 7 kuda, ya hasilnya ya 2 gajah ditambah 7 kuda. Berarti kalau ada V sama dengan 2I ditambah 7J, W-nya, ya berarti hasilnya adalah jangan diapa-apakan. Karena dia berbeda arahnya ya tetap harus dipisahkan dengan tanda tambah ini. Oke ya. Seperti ini contohnya ya. Misalkan ini. Saya punya vektor G, I tambah 5J minus 6K. Dan vektor H sama dengan 2I minus 3J tambah 4K. Tentukan G tambah H. Kita coba tuliskan di sini. G tambah H. Ini vektor G-nya, ini vektor H-nya. Saya coba bedakan warnanya ya. Untuk yang arahnya X atau arahnya I warna merah, arah J atau arah Y warna biru, dan arah Z atau K warna hijau. Maka menjumlahkannya bagaimana? Bisa dijumlahkan kalau arahnya sama, berarti yang I hanya bisa dengan I, J dengan J, K tambah K, maka dipisahkan. I dengan I saja. Ya, jadi kalau ada I artinya adalah satu I di situ ya. Harus dipahami ya. Jadi jangan bingung kalau I kok berapa angkanya ya? Berarti 1. Berikutnya adalah yang J-nya 5J, ini minus 3J, dan yang K-nya minus 6 dan plus 4. Ya. Berarti 1I tambah 2I hasilnya adalah 3I. 5J minus 3J hasilnya adalah 2J. Min 6K tambah 4K hasilnya adalah minus 2K. Maka ini hasilnya. Jangan hasil akhir nanti 3, 2, 2. Jangan sampai 3 tambah 2 minus 2, 3. 3 IJK. Jangan ya. Tapi tetap begini. Karena lihat ya. I, J, K beda arah harus terpisah. Oke. Seperti itu cara menjumlahkan vektor secara analitis dalam bentuk vektor satuan seperti ini ya. Bagaimana kalau yang ingin dijumlahkan dalam bentuk panah tapi ingin analitik? Nah, itu yang kita bahas berikutnya.
Oke, sekarang kita masih ingin menjumlahkan vektor secara analitis. Namun sekarang berbeda dengan sebelumnya ya. Tadi sebelumnya kita menjumlahkan vektor yang bentuknya itu dalam vektor satuan IJK. Sekarang bagaimana kalau vektor yang ingin dijumlahkan itu bentuknya dalam anak panah seperti ini. Ya, misalkan saya punya vektor A dengan besarnya A kecil dan arahnya adalah sudut alfa terhadap sumbu X positif atau bidang datar. Dan ada vektor B yang berwarna biru ini, besar vektornya B kecil dan arahnya adalah sudut beta terhadap sumbu X negatif atau bidang datar. Nah, saya ingin menjumlahkan ini tanpa gambar. Jadi ingin analitis ya. Maka caranya adalah yang tadi kita telah pelajari di video sebelumnya, yaitu kita uraikan dulu per komponennya. Jadi nanti jumlahnya itu adalah istilahnya resultan vektornya. Jadi kalau A tambah B berarti hasilnya adalah resultan vektor A dan B. Saya namakan saja vektor R, vektor resultan ya. Oke, maka caranya adalah kita harus proyeksikan semua vektor di sini ya. Ini vektor A, proyeksi terhadap sumbu X. Jadi ada A pada arah X dan proyeksi vektor A pada sumbu Y, A, Y. Kemudian B-nya juga sama vektor B, proyeksinya dalam sumbu X, BX, dan dalam sumbu Y, BY. Apa ini tanda positif negatifnya? Kita sini ya. Karena proyeksi vektor A dalam arah X, dia berada di sisi sumbu X positif, maka X nilainya positif. Dan AY ini ada di sumbu Y positif kan ya, atau arahnya ke arah Y positif, berarti positif. Sementara yang vektor B, kita di sini, proyeksi di sumbu X-nya, dia ada di sumbu X negatif, atau dia ke arah kiri, berarti dia negatif. Ini pun sama, Y-nya ke bawah, ke sumbu Y negatif, berarti dia negatif juga nilainya ya. Jadi nanti ini akan berpengaruh. Berarti tinggal jumlahkan. R adalah A tambah B. A itu adalah ada AXI tambah AYJ. Dan B-nya adalah BXI tambah BYJ. Ya. Dijumlahkan. Ingat ini tadi aturannya hanya dilakukan pada vektor yang arahnya sama. Berarti X dengan X, Y dengan Y ya. Ini dengan yang ini, AY dengan BY. Seperti ini. Ya. Berarti R dalam arah X, resultan dalam arah X adalah AX tambah BX. Jadi kita ingat ya, AX itu ini kan. Tadi berarti A cos sudutnya, A cos alfa ditambah yang BX berapa? B cos beta. Ini kenapa negatif? Karena yang BX arahnya ke kiri. Lihat ini ya, merah kanan, biru kiri. Saling melawan kan? Mengurangi ya. Yang sumbu Y-nya sama saja. Tadi kan kalau komponen Y berarti sinus kan ya. Berarti ini A sinus alfa positif ya. Ditambah B sinus beta tapi negatif. Tinggal masukkan angkanya. Maka nanti hasil akhirnya dapat tuliskan sebagai berikut. Jadi nanti hasil akhirnya adalah vektor resultan sama dengan resultan dalam arah XI tambah resultan dalam arah YJ. Seperti itu ya. Ini adalah bagaimana kita menjumlahkan vektor secara analitis. Dan ini nanti adalah konsep yang akan sangat sering kita gunakan di materi-materi kinematika, dinamika, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah setelah kita memahami mengenai penjumlahan, maka operasi berikutnya adalah perkalian. Nah, perkalian vektor ini ada dua jenisnya, yaitu perkalian antara vektor dengan skalar dan perkalian antara vektor dengan vektor. Untuk perkalian vektor dengan skalar, nanti hasilnya adalah vektor. Jadi kita lihat contohnya ya. Sementara perkalian vektor dengan vektor ada dua jenis lagi, yaitu perkalian titik alias dot product, yang hasilnya nanti adalah skalar,
dan perkalian silang atau cross product yang hasilnya nanti adalah vektor. Kita bahas satu persatu perkalian-perkalian ini. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar, di sini contohnya adalah misalkan ada vektor A yaitu AXI tambah AYJ tambah AZK. Ingin dikalikan dengan suatu konstanta, itu skalar ke satu ya, karena nggak pada arahnya kan, konstanta C. C-nya bilangan real, jadi boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan, boleh bilangan bulat. Mau 0 juga silakan. Nah, maka gimana hasilnya? Seperti ini ya. Jadi kalau ada konstanta C dikalikan A, maka berarti C dikalikan dengan ini semua, AXI tambah AYJ tambah AZK ya. Anda tinggal distribusikan saja. Ya, berarti C kali AXI tambah C kali AYJ tambah C kali AZK. Dimasukkan satu-satu. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya ya sudah. IJK ini nggak hilang kan? Maka hasilnya vektor. Masih ada IJK-nya. Contohnya ini misalkan ya. P sama dengan 2I tambah 10J minus 6K. Hitunglah minus setengah kali P. P-nya vektor, minus setengahnya adalah skalar kan. Konstanta skalar ini. Kalikan. Ya dengan mudah seperti ini kan ya. Minus setengah kali P sama dengan berarti minus setengah kali 2I tambah minus setengah kali 10J tambah minus setengah kali minus 6K. Berarti yang pertama, minus setengah kali 2 sama dengan min 1, min setengah kali 10, min 5, min setengah kali min 6 adalah plus 3. Ini hasilnya. Min I, min 5J tambah 3K. Ini kan vektor hasilnya. Ya, sesuai kan ya. Jadi mudah kan ya. Seperti tadi contohnya kan ya. Ada vektor B. Berapa vektor minus B? Akan sama saja dengan berarti vektor B kalikan minus 1. Nah, nanti hasilnya kan vektor juga, tapi negatifnya seperti itulah ya. Oke, sekarang kita beralih pada operasi perkalian. Titik ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai perkalian antara vektor dengan skalar, sekarang vektor dengan vektor, yaitu untuk jenis perkalian titik alias dot product ya. Simbol titik atau dot adalah ini. Titik ini ya. Nah, jadi misalkan saya punya vektor A berwarna biru dan vektor B berwarna kuning. Kemudian sudut yang diapit oleh kedua vektor ini adalah theta. Maka jika saya ingin mengalihkan secara titik antara vektor A dengan B, jadi A dot B, itu kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ya, jadi makna dari perkalian titik ini adalah salah satu vektornya kita proyeksikan terhadap vektor lainnya. Contohnya adalah B ini saya proyeksikan ke vektor A. Terhadap vektor A. Berarti kan ini tetanya. Ke sini proyeksi berarti ini adalah B cos theta. Nah, hasil proyeksi ini dikalikan dengan besar vektor satunya lagi, itu adalah perkalian titik. Jadi A dot B hasilnya adalah A besarnya vektor A dikalikan komponen vektor B pada vektor A. Jadi AB cos theta. Gimana kalau yang diposisikannya vektor A-nya? Sama saja nanti hasilnya adalah AB cos theta. Jadi kalau ada vektor misalkan vektor P dot vektor Q ya berarti PQ cos theta. Tapi ini besarnya ya. Di sini kita lihat ya. Ini besar A, besar B cos theta. Artinya di sini sudah tidak ada lagi vektornya. Hasilnya adalah skalar. Nanti hasilnya hanya berupa angka. Tidak ada lagi I, J, K di situ. Nah, dengan koordinat yang kita miliki yaitu kartesian, kita punya sebuah sifat yang khas. Yaitu ketiga sumbu X, Y, Z ini dia saling ortogonal atau saling tegak lurus 90 derajat antara masing-masing. Jadi antara X dengan Y tegak lurus, antara X dengan Z tegak lurus, antara Y dengan Z tegak lurus ya. Berarti Anda melihat sudut dari sebuah ruangan. Ke atas, ke samping dan ke arah Anda ya. Nah, di sini karena dia saling tegak lurus, sudutnya 90 derajat, maka nilai cosnya kan sama dengan 0, cos 90 itu ya. Artinya apa?
Kalau saya mengalihkan secara dot antara arah X dengan arah Y, berarti antara I dengan J, berapa hasilnya? Berarti kalau saya kalikan I dengan J, berarti kan nanti ini besarnya I kali besarnya J, kan besarnya 1 ya, satuan itu ya, berarti 1 kali 1 cos IJ adalah 90 derajat, berarti cos 0. Berapapun dikalikan 0 sama dengan 0. Berarti kalau I dot J 0, I dot K berapa? Karena dia sama 90 derajat juga sudutnya, berarti hasilnya adalah 0 juga. J dengan K sama juga kan, karena dia tegak lurus maka hasilnya adalah 0. Ingat ya, kalau tegak lurus berarti tetanya 90, cos tetanya berarti cos 90 sama dengan 0, maka hasilnya pasti 0. Gimana dong kalau saya pengennya I dengan I saya dotkan? Kalau I dengan I kan arahnya sama ya. Kalau arahnya sama kan dia berhimpit. Kalau dua garis berhimpit berapa sudutnya? Nggak ada sudutnya, ya berarti 0 sudutnya. Kalau 0 berarti cos 0 itu adalah 1. Berarti kalau nanti I dot I, J dot J, K dot K itu hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena antara I dengan I tetanya 0, antara J dengan J juga 0, K dengan K juga 0. Cos 0, 1. Maka ini hasilnya adalah 1. Dan itu hasilnya adalah 0. Ya. I dot J, I dot K, J dot K itu adalah 0. Contohnya ya, kayak gini kalau kita tuliskan. Misalkan saya punya vektor A, AXI, AYJ tambah AZK dan B pun sama. Maka A dot B-nya seperti ini. Gimana ngaliinnya? Kaliin semuanya ya. Berarti AXI dot BXI tambah AXI dot BYJ tambah AXI dot BZK tambah AYZ dot AYJ dot BXI tambah AYJ dot BYJ tambah AYJ dot BZK dan seterusnya. Tapi ingat, kalau didotkan yang beda tanda hasilnya 0, maka hanya gini nanti hasil akhirnya. Kalau punya A dot B maka sama aja dengan menghitungkan AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Kenapa bisa begini? Karena yang perkalian dot beda tandanya, beda arahnya, hasilnya adalah 0. Ini sisanya. Anda bisa langsung menggunakan ini saja ya. Jadi A dot B-nya ya AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Seperti itu ya. Ini adalah perkalian dot yang hasilnya adalah skalar. Oke, sekarang kita masuk pada perkalian silang atau cross product dengan simbol ini ya, simbol kali. Nah, misalkan saya punya vektor A, ini vektor B yang biru, theta adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor ini, maka A cross B itu hasilnya seperti ini. Besarnya A kali besarnya B sinus sudut yang diapitnya, kemudian arahnya nanti ada. Arahnya adalah A cross B. Kita bahas lebih lanjut ya. Nah, secara fisis, operasi cross product ini adalah berkaitan dengan sistem yang berputar atau rotasi. Seperti ini. Ini adalah Anda biasanya kenal yang namanya aturan tangan kanan, kaidah tangan kanan, right hand rule. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang Anda temui ya persamaan-persamaan fisika yang ujung-ujungnya ada aturan tangan kanan, berarti secara matematis pasti ada cross product ini. Ya. Nah, jadi kalau saya A crosskan dengan B, artinya saya dengan tangan kanan saya arahkan, saya putarkan 4 jari saya dari A ke B. Nah, jempolnya itu adalah mengarahkan hasil A cross B-nya kemana arahnya. Ya, itu arahnya. Oke. Nah, di sini besarnya berarti AB sin theta, arahnya A cross B ya. Nah, untuk koordinat kita X, Y, Z 3 dimensi, tadi kita ingat bahwa dia ortogonal, saling tegak lurus ya, 90 derajat, berarti antara I dengan J, J dengan K, K dengan I, karena dia tegak lurus, maka nanti nilainya ada. Sinnya sin 91 ya.
Kemudian kalau saya crosskan I dengan I, J dengan J, K dengan K masing-masing, berarti sudutnya 0. Sin 0 adalah 0. Ini berlaku ya. Jadi kalau saya I cross dengan I, 0, J cross dengan J, 0, K dengan K, 0. Terus bagaimana kalau saya I cross dengan J, kemana arah hasilnya? Ya, pakai ini. Kaidah tangan kanan, aplikasikan ya. Kalau I dengan J, maka nanti kalau Anda pakai tangan kalian, coba arahkan, pasti jempolnya mengarah ke kiri kalian, ke sumbu Z. Nah, ya, dan seterusnya. Saya bisa gunakan ini juga lebih mudahnya ya. I, J, K, ini ada arah panahnya ya. I menuju J, J menuju K, K menuju I. Ini bisa digunakan untuk menentukan arah. Jadi kalau ada I cross dengan J, maka hasilnya adalah K. J cross dengan K, hasilnya adalah I. K cross dengan I, hasilnya adalah J. Gimana kalau saya pengen J cross I? J cross I hasilnya adalah K. Tapi karena melawan panah ini, hasilnya negatif. Jadi J cross I hasilnya adalah negatif K karena melawan arah panah. Jadi kalau saya punya K cross J, hasilnya adalah minus I karena melawan arah panah. Seperti itu ya. Jadi ini perhitungannya. Kalau saya punya vektor A sama B, maka begini ya. A cross B ya mau nggak mau hitung satu-satu ya. AXI cross BXI tambah AX cross BY tambah AX cross BZ. Satu ya. AY-nya sekarang AY dengan BX, AY dengan BY, AY dengan BZ, AZ dengan BX, AZ dengan BY, AZ dengan BZ. Tapi ingat, yang sama di sini kalau I dengan I, J dengan J, K dan K hasilnya adalah 0. Berarti X dengan X 0, Y dengan Y 0, Z dengan Z 0. Tinggal dihitung sisanya seperti apa. Kalikan bagian depannya, tentukan arahnya. Oke? Seperti itu ya, perkalian silang. Oke, di bagian ini akan mempelajari operasi vektor, mulai dari penjumlahan secara grafis, penjumlahan secara analitik, kemudian perkalian vektor dengan skalar, perkalian vektor dengan vektor baik dot maupun cross product sudah Anda pelajari. Setelah ini kita akan bertemu lagi di video bagian ketiga. Terima kasih.